Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Salsabila dari Departemen Administrasi Pendidikan kelas B semester 3. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang tata ruang kantor. Yang pertama ada pengertian tata ruang. Tata ruang kantor dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia, penentuan mengenai kebutuhan ruang dan penggunaan secara terperinci dari ruang ini untuk menciptakan susunan yang praktis dari faktor fisik yang dianggap perlu dan sebagai pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Selanjutnya ada tujuan tata ruang. Yang pertama, pekerjaan di kantor itu dalam proses pekerjaannya dapat menempuh jarak yang sependek mungkin. Yang kedua, rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secara lancar. Yang ketiga, segenap ruang digunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. Yang keempat, kesehatan dan kepuasan kerja para pegawai dapat terpelihara. Yang kelima, pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan. Yang keenam, pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan mendapat kesan yang baik tentang organisasi tersebut. Dan yang terakhir, susunan tempat kerja yang dapat digunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah-ubah sewaktu-waktu diperlukan. Manfaat tata ruang. Yang pertama, mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu. Yang kedua, menjamin kelancaran proses pekerjaan. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai dapat digunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang menemui suatu bagian. Bentuk tata ruang kantor. Tata ruang kantor ada 3 bentuk. Yang pertama ada tata ruang terbuka. Ruang pimpinan dan para pegawainya berada dalam satu ruangan terbuka tanpa adanya sekat dan pemisah. Tata ruang terbuka ada keuntungan dan kelemahannya. Di antara keuntungannya yaitu yang pertama, memungkinkan terciptanya pengawasan pegawai secara efektif, penataan ruang mudah dan praktis untuk dilakukan, dan hubungan antara pegawai serta pimpinan dapat terjalin lebih erat sehingga memudahkan untuk membangun kerjasama. Kelemahannya yaitu tingkat kebisingan cukup tinggi karena sekelompok orang berada dalam satu ruangan yang sama. Berkurangnya tingkat privasi dan kerahasiaan kerja. Yang kedua ada tata ruang tertutup atau terpisah. Susunan tata ruang ini dibagi dalam kamar-kamar atau ruangan terpisah. Kamar ruangan ini pada umumnya dipisahkan berdasarkan pelaksanaan fungsi tiap-tiap seksi atau bagian. Keuntungan dari tata ruang tertutup adalah tingkat privasi dan kerahasiaan terjaga, wibawa pemimpin terasa cukup tinggi, dan konsentrasi kerja masing-masing pegawai terjamin. Kelemahannya yaitu tingginya biaya pemeliharaan gedung, perubahan setting tata ruang cukup sulit untuk dilakukan, hubungan kekeluargaan antar bagian dan atau seksi atau bahkan antar pegawai cukup sulit dikembangkan, dan biaya pengadaan peralatan kantor meningkat. Dan yang terakhir ada tata ruang gabungan, kombinasi antara tata ruang terbuka dan tertutup untuk tetap menjaga wibawa pemimpin, maka dibuatlah satu ruang kerja untuk seorang pimpinan, adapun para pegawai ditempatkan dalam satu ruang kerja sebagai sistem pengawasan lebih mudah untuk dilakukan. Faktor yang mempengaruhi tata ruang. Yang pertama ada udara, kedua ada warna, yang ketiga ada cahaya, dan terakhir ada suara. Yang pertama ada udara. Syarat yang paling mendekati bagi seseorang untuk dapat bekerja dengan nyaman adalah suhu udara ruangan berada pada angka 25,6 derajat Celcius dengan nilai kelembapan sebesar 45 derajat. Yang selanjutnya ada cahaya. Yang selanjutnya ada warna. Warna terbagi menjadi 3, yaitu ada warna kuning, biru, dan merah, yang dimana warna kuning ini dapat merangsang mata dan saraf sehingga cocok untuk menumbuhkan perasaan gembira untuk melenyapkan segala bentuk perasaan tertekan. Yang kedua ada biru, yang dimana terkesan dingin menggambarkan keluasan dan ketentraman sehingga dapat mengurangi ketegangan otot-otot tubuh dan tekanan darah. Dan yang terakhir ada warna merah, memberikan kesan panas dan aktif sehingga dapat memacu panca indera dan jiwa semangat melaksanakan pekerjaan. Yang selanjutnya ada cahaya.
Cahaya terbagi menjadi 4, yaitu ada cahaya langsung, cahaya setengah tak langsung, dan cahaya tak langsung. Yang terakhir ada suara. Ruangan kantor sejauh mungkin dijauhkan dari sumber kebisingan, dan jika perlu digunakan bahan peredam suara pada langit atau dinding ruangan. Asas-asas tata ruang kantor. Asas-asas tata ruang kantor terbagi menjadi 4. Yang pertama ada asas jarak terpendek. Tata ruang kantor yang memberi kesempatan untuk dapat diselesaikannya pekerjaan dengan menempuh jarak yang sependek-pendeknya, sehingga setting ruang kerja dan peralatan kantor harus diperhatikan dengan cermat. Yang kedua ada asas rangkaian kerja. Para pegawai dan peralatan kantor ditempatkan sesuai dengan urutan rangkaian penyelesaian pekerjaan. Proses penyelesaian pekerjaan disusun ke pola maju dan diupayakan untuk menghindari gerakan mundur ataupun menyilang. Prosedur penyelesaian pekerjaan membentuk pola garis bersiku, lingkaran atau bisa berupa pola huruf L atau U. Yang ketiga, ada asas penggunaan seluruh ruangan. Dalam asas ini, semua ruangan yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung proses penyelenggaraan pekerjaan, sehingga tidak ada ruang yang dibiarkan tidak berfungsi. Hal ini bukan berarti dalam asas ini melarang adanya pemisah, jalan, ruang gerak, lukisan, atau pot bunga sebagai hiasan. Yang terakhir ada asas perubahan susunan tempat kerja. Artinya sebuah ruang kantor mudah untuk diubah dan disusun kembali serta tidak menelan banyak biaya. Perubahan setting ruangan dimungkinkan bila terjadi penambahan atau pengurangan jumlah pegawai, peralatan kantor maupun perubahan prosedur penyelesaian pekerjaan. Persyaratan lingkungan fisik di ruang kantor. Yang pertama ada kebersihan, luas ruang kantor yang tidak dipenuhi dengan pegawai, suhu udara yang memadai, adanya ventilasi udara, penerangan cahaya, fasilitas kesehatan, air minum, tempat duduk lengkap dengan sandaran, lantai yang tidak terlalu licin, tangga diberi pegangan tangan dan bagian-bagian terbuka diberi pagar. Mesin yang berbahaya harus ditunjang dengan pelindung dan petugas yang memanfaatkan mesin tersebut harus memiliki kecakapan dan pengetahuan memadai mengenai mesin tersebut. Beban berat tidak boleh diangkat, dibawa atau dipindahkan oleh pegawai karena hal ini dapat membahayakan keselamatan pegawai. Harus adanya kotak pertolongan pertama dan penjagaan kebakaran.